Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Agroekoteknologi B akan menjelaskan tentang dampak kerusakan alam bagi manusia dan bagaimana pandangan Islam akan hal tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. 1. Ika Aprilianti. 2. Jumratul Ismayanti. 3. Khairina. 4. Lendra Ningrum Puspitasari. 5. Muhammad Arif Mulia Warman. 6. Muhammad Wahyudi Nugraha. 7. Muhammad Torik Hendrawan. 8. Nadia Julha Nisa. 9. Nopi Arianti. Kemudian, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ika Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen-komponen alam. Baiklah, yang pertama, pengertian alam. Di dalam perspektif Islam, alam merupakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, alam bukan hanya langit dan bumi, namun meliputi yang ada dan berada di antara keduanya. Kata alam berasal dari bahasa Arab, yaitu alam, yang seakar dengan ilmu, dan alamat atau pertanda. Dengan memahami alam, seseorang akan memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, orang akan mengetahui tanda-tanda atau alamat akan adanya Tuhan. Komponen alam yang ketiga adalah tanah. Tanah merupakan unsur utama dan penting dari ekosistem. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan tanah terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 58, yang artinya, dan tanah yang baik, tanam tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, komponen-komponen alam. Komponen-komponen alam yang pertama yaitu udara. Allah telah menciptakan udara ini di sela-sela angin. Hal ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Udara banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Misalnya, untuk membantu kita dalam proses pernafasan, membantu metabolisme kehidupan tumbuhan dan hewan, membantu sirkulasi kehidupan alam semesta, dan masih banyak lagi. Komponen yang kedua yaitu air. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia ternyata sangat membutuhkan air, baik untuk urusan rumah tangga seperti minum, mandi, bersuci. Fungsi air sebagai sarana kehidupan diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternak. Komponen-komponen yang dapat merusak alam beserta penjelasannya. Komponen-komponen yang dapat merusak alam terbagi menjadi dua, yaitu komponen alami dan non-alami. Komponen alami atau alam. Alam merupakan suatu yang terdiri atas unsur tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Alam berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bagi makhluk hidup. Namun, di samping fungsinya yang sangat besar, alam juga berpotensi melakukan kerusakan terhadap dirinya sendiri. Poin yang kedua yaitu komponen non-alami atau manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai sifat fitrah atau sifat yang suci. Sebagai seorang khalifah di bumi, sudah semestinya manusia menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Namun, tidak sedikit dari manusia yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap alam itu sendiri. Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam. Yang pertama, faktor alami, diantaranya banjir yang disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi, pergerakan tanah yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor, dan abrasi yang terjadi karena gelombang air laut. Yang kedua, karena faktor manusia.
Di antaranya yaitu banjir yang disebabkan karena pembuangan sampah sembarang tempat, penebangan liar yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, kegiatan industri peternakan dan pertanian, dan pembakaran sampah. Dan yang terakhir adalah pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. Gejala sebelum terjadi bencana alam. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Yang pertama, hewan berperilaku aneh, gelisah, menghilang. Awan berbentuk seperti angin tornado atau pohon berdiri. Lampu jalanan akan nyala meredup walau tidak terdapat arus. Siaran televisi akan terganggu. Gempa kecil yang menandakan akan terjadinya gempa yang lebih besar. Kedua, gejala letusan gunung api. Hewan-hewan yang ada di dalam hutan dekat gunung akan keluar berlarian dari hutan dan menuju daerah yang lebih rendah. Hewan seperti tikus, kecoa, dan ular akan keluar sangat banyak dari dalam got. Suhu udara di malam hari akan terasa sangat panas dan meningkat drastis dibanding hari-hari biasa. Yang ketiga, gejala tanah longsor. Curah hujan yang tinggi selama berhari-hari, adanya pergerakan tanah, pohon-pohon, tiang, tanaman akan miring dan berpindah tempat. Yang keempat, gejala tsunami. Hewan laut akan muncul ke permukaan dan keluar dari persembunyiannya. Sebelum terjadi tsunami, dipicu oleh gempa yang berkekuatan besar yang bersumber di laut. Air akan surut beberapa ratus meter sehingga banyak ikan-ikan yang terdampar di pantai. Udara akan berbau asin. 5 dampak kerusakan alam. 1. Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. 2. Tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan korban jiwa karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batu dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadinya tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan adanya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya lereng gunung ataupun pegunungan di daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itu yang akan menyerap air. Tapi jika mereka sudah ditebang tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan menjadi erosi. 3. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan ataupun pasti akan tercemar. Mulai dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga. Bahkan beberapa sungai juga bisa tercemar. 4. Kebakaran hutan.
Masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2006? Kebakaran yang mengakibatkan asap sampai ke negara Singapura. Terjadi kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Dan kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dia jaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan juga sekarang masih banyak terjadi. 5. Global warming. Global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya. Suhu bumi yang semakin panas lama-lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Sebagaimana industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. Adapun dasar hukumnya yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 tentang akibat kerusakan bumi yang dilakukan oleh manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menegaskan bahwa tidak seluruh akibat keburukan itu dirasakan oleh manusia, akan tetapi sebagiannya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatasinya. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sistem di alam ini, yaitu salah satunya untuk menetralisir atau meminimalisir kerusakan alam oleh manusia. Maka dari itu, dari pengertian yang tadi itu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem alam untuk memulihkan kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia, maka hancurlah kita. Maka dari itu, kita harus sadar dan sama-sama menjaga dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai kejelasan ayat dan hadis mengenai peristiwa kerusakan alam. Ada sekitar 800 ayat yang berbicara tentang alam semesta dan lingkungan, dan manusia diberi tugas sebagai khalifah dengan tugas untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam lingkungan sehingga ada keseimbangan antara alam dan manusia. Ayat-ayat tersebut dikelompokkan lebih kurangnya menjadi 4, yaitu Al-Fasad, Halaka, Sa'ad, dan Dammara.
Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang al-fasad. Al-fasad, Ibnu Al-Faris dalam Mu'jam Maqais Al-Lughaha mendefinisikan kata al-fasad adalah rusak atau keadaan yang rusak. Fasad, lawan dari as-salah atau perbaikan, juga bermakna as-salamah min al-aib atau selamat dari kekurangan. Al-Quran banyak menyebutkan kata al-fasad seperti dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang kedua, halaka. Halaka artinya sebagai kebinasaan. Kata halaka dalam Al-Quran dapat bermakna menciptakan, menjadikan, rancangan, dan banyak lagi makna kata lain selain dari makna tersebut. Pentingnya kajian kata halaka dalam Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya kata ini digunakan dan tersebar dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anbiyah sampai surat Ar-Rum. Kata halaka dalam surat Al-Anbiyah sampai surat Ar-Rum berjumlah 43, baik dalam bentuk ismi dan fi'il, bentuk mufrad dan jamak. Kata dalam Al-Quran digunakan dalam arti dan makna dan konteks yang berbeda-beda. 3. Saat. Kata saat atau ya saat juga digunakan dalam Al-Quran Al-Karim dengan makna berjalan secara sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah dammara. Dammara sebenarnya adalah hasil sekresi atau getah dari pohon damar dan dimanfaatkan dalam bentuk pembuatan korek api untuk mencegah api membakar kayu terlalu cepat. Al-Quran banyak menyebutkan kata damar sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 137 yang artinya, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel yang disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. Upaya penyelesaian kerusakan alam, mencegah dan mengatasi pencemaran. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahirnya, melainkan juga dari kesadaran manusia itu, yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua kata umum. Yang pertama mencangkup segala perbuatan yang faedah dan barokahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat, serta dalamnya tidak ada paksaan dan hal buruk lainnya. Segala larangan dalam Al-Quran Sunnah adalah termasuk dalam pengertian kemungkaran, seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 114, Quran Surat Al-A'raf ayat 119, Quran Surat Luqman ayat 27. Maka sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan kewajiban ini terdapat kemaslahatan yang besar bagi kaum muslim. Tidak boleh seorang menghindari kewajiban ini, dan tidak boleh ada satu masyarakat yang tidak melaksanakannya. Sebab dengan tidak terlaksananya tugas wajib ini, maka seluruh masyarakat akan terjerumus dalam kancah dosa, bencana maddi dan maknawi. Dalam memperhatikan urusan-urusan umum yang ada hubungannya dengan masyarakat dan jamaah yang tidak dijamin kebersihannya kecuali dengan gotong royong jamaah yang memerlukan kepada baiknya penilaian tentang mana yang wajib dan mana yang tidak wajib, dan mana yang harus tidak harus. Maka dengan memperhatikan itu semua, bahwa kewajiban menyuruh ma'ruf dan melarang mungkar adalah termasuk yang menjadi tugas jamaah. Selain
tugas pribadi dan negara. Mengetahui dan proses-proses ekologi dapat menjadi terganggu jika dimasukkan ke dalamnya suatu benda yang asing baginya atau memasukkan benda yang tidak tepat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pengendalian populasi atau pencemaran melalui proses penyebaran bukan merupakan suatu pengendalian sama sekali, melainkan suatu usaha untuk mengulur waktu. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena tangan ulah tangan manusia, maka dalam pencegahan ini haruslah diingat hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup. Di antaranya adalah pertama, pengundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir atau erosi dan erosi tanah, longsor dan sebagainya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, sumber penyakit dan dapat memusnahkan habitat hewani dan sebagainya. 3. Polusi udara menyebabkan penyebaran penyakit bagi makhluk hidup. 4. Perbuatan maksiat yang dapat mengakibatkan penyakit sosial, dekadensi moral. Adapun untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup adalah dari kesadaran manusia itu sendiri. Hal-hal yang harus diketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut diantaranya adalah Pertama, tidak berlebihan dalam menebang hutan dan segera menggantikan dengan tumbuhan baru agar tidak mengurangi keseimbangan dan kelestarian. Kedua, memanfaatkan sampah dan limbah industri dengan menjadikannya bermanfaat. 3. Mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara. 4. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengembalikan pada ajaran agama Islam. Manusia memiliki kemampuan mengubah lingkungan sehingga menimbulkan lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Hubungan timbal baik antara masing-masing lingkungan ini dengan manusia berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masing-masing lingkungan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.